Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Alur Cerita Series Villains. Series ini menceritakan tentang bentrokan dan konfrontasi berdarah antara para penjahat terkait uang palsu dengan kemiripan hampir 100%. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas Alur Cerita Series Villains. Di tahun 2013, ada seorang wanita bernama Han Soo-hyun. Soo-hyun adalah seorang pemalsu uang handal dengan kemiripan hampir 100%. Seperti biasa, di hari itu Soo-hyun melakukan transaksi dengan orang-orang Cina. Setelah mendapatkan bayarannya, Soo-hyun menukarkan uang dolarnya jadi uang Korea. Karena sudah lama kenal dengan si ibu, Soo-hyun merasa ada yang aneh dengan si ibu hari ini. Si ibu pun secara perlahan memberikan kode kalau dua pria di sana adalah seorang polisi. Tentu Soo-hyun pun segera melarikan diri dari sana. Di tengah-tengah pelariannya, Soo-hyun dibantu seorang pria bule, dan mereka pun pergi ke sebuah motel. Tentu Soo-hyun bingung mengapa pria bule itu menolongnya. Pria bule memperkenalkan dirinya sebagai J. Soo-hyun pun jadi kaget ketika J melepaskan wajah palsunya. Di sisi lain, kini pihak polisi sudah menduga jika mereka sedang bersembunyi di motel ini. Ketika mereka naik ke lantai atas, para polisi sama sekali tidak mengenali Soo-hyun dan J. Hingga akhirnya Soo-hyun dan J berhasil melarikan diri. Masih bingung mengapa J menolongnya, Soo-hyun bertanya siapa sebenarnya J. Alih-alih menjawab, J berkata seharusnya Soo-hyun mentraktirnya makan terlebih dahulu sebelum menanyakan hal tersebut. Singkat cerita, kini Soo-hyun mentraktir J makan di pinggir pantai. Setelah J kenyang, J berkata kalau kini Soo-hyun memiliki hutang padanya yang lebih dari sekedar mentraktirnya makan. J mengaku kalau ia telah mengawasi Soo-hyun beberapa hari ini. Bahkan J tahu kapan Soo-hyun lahir dan masa lalunya Soo-hyun. J tahu kalau Soo-hyun adalah seorang pemalsu uang yang handal dan karena alasan itu, J mulai tertarik dengan Soo-hyun dan mengajaknya untuk bekerja sama. Namun tawaran tersebut langsung Soo-hyun tolak. Tidak menyerah begitu saja, J tahu kalau sejak Soo-hyun berumur 18 tahun, ia diadopsi oleh seorang pria bernama Yang Chul-jin atau dikenal sebagai Master Yang. J juga tahu kalau saat ini Soo-hyun berusaha melunasi hutang Master Yang. Maka dari itu J menawarkan kerjasama agar Soo-hyun dapat melunasi hutangnya Master Yang. J berencana mencetak $300 uang palsu dan akan ia tukarkan dengan uang asli. Hasilnya akan mereka bagi dua. Dengan adanya uang sebanyak itu, Soo-hyun dan Master Yang akan hidup dengan nyaman. Malamnya, Soo-hyun menceritakan J pada Master Yang. Mendengarnya, Master Yang menolaknya. Master Yang tidak ingin kalau Soo-hyun ditipu oleh orang asing. Tapi di sini, Soo-hyun masih berusaha meyakinkan kalau dengan cara ini dapat merubah nasib mereka. Tapi pembicaraan mereka harus terhenti ketika anak Master Yang atau adik angkatnya Soo-hyun bernama Yang Yeon mengajak mereka makan. Setelah makan malam selesai, Soo-hyun memarahi Yeon memainkan komputernya. Bukan tanpa alasan, sebenarnya Yeon merupakan seorang hacker handal. Soo-hyun hanya tidak ingin adiknya ini terlibat dalam masalah besar. Keesokan harinya, seperti biasa, Soo-hyun olahraga pagi, dan tiba-tiba ada seorang pria bernama Pixar menghampirinya. Lalu Pixar memberikan surat dari J. Setelah membaca isi surat tersebut, lagi-lagi Soo-hyun mencoba membujuk Master Yang. Tapi Master Yang tetap menolaknya. Dan tiba-tiba pada saat itu, J dan asistennya bernama Kang Suni datang. J datang ke sana membawa uang 1 koper penuh sebagai uang muka kerjasama mereka. Melihat uang sebanyak itu, Master Yang tidak dapat menolaknya. Dan pada akhirnya mereka pun resmi bekerja sama. Setelah mereka resmi menjadi tim, J mulai menjelaskan kalau mereka akan mencuci uangnya di sebuah kasino, di mana Soo-hyun akan menjadi seorang kasir di sana dan J akan menjadi seorang pemain. Dengan cara J akan menukarkan uang palsunya dengan chip dan nantinya Soo-hyun akan menukarkan uang palsu tersebut dengan yang asli.
Setelah menjelaskan semua rencananya, kini Soo-hyun dan Master Yang mulai membuat blueprint uangnya. Setelah uang palsunya jadi, kini mereka pun mulai menjalankan rencananya. Hari demi hari, Jae bermain hingga menghabiskan uang palsunya. Singkat cerita, 3 tahun telah berlalu, kini mereka berhasil menukarkan semua uang palsunya senilai 30 miliar won. Di sana, Soo-hyun merasa kalau mereka sebentar lagi akan berpisah. Sebelum berpisah, Jae berkata hidup seorang penipu semuanya adalah kepalsuan dan meminta Soo-hyun untuk tidak terlalu mempercayainya. Dan sebelum mereka benar-benar berpisah, Jae memberikan kalung pada Soo-hyun. Malamnya di perjalanan pulang, Soo-hyun dihubungi Master Yang dan berkata kalau para polisi akan melepaskan mereka jika mereka menyerahkan semua uangnya. Soo-hyun yang tiba-tiba mendengar perkataan tersebut jadi panik dan meminta Master Yang untuk tidak menyerahkan uangnya. Sementara di sisi lain, seorang detektif bernama Cha Gi-tae ingin menangkap Soo-hyun dan Master Yang. Kembali ke Soo-hyun, di perjalanan ia berpapasan dengan truk yang baru saja keluar dari tempat tinggalnya. Melihatnya, Soo-hyun mencoba mengikutinya. Namun tiba-tiba tempat tinggalnya Soo-hyun meledak. Tahu kalau ada adiknya dan Master Yang di sana, Soo-hyun tidak jadi mengejar truk itu. Baru saja ingin masuk ke dalam, Soo-hyun dikagetkan dengan adanya Jae di sana dan pergi begitu saja. Khawatir dengan Master Yang, Soo-hyun pun tidak memperdulikan Jae. Di sana, Soo-hyun sangat terpukul karena kini orang tua angkatnya telah tewas. Tidak berhenti di situ saja, baru saja keluar Soo-hyun ditangkap oleh Gi-tae. Sedangkan di sisi lain, terlihat sekelompok orang yang berhasil mencuri uangnya Soo-hyun. Dan ternyata orang yang mencuri uangnya Soo-hyun adalah seorang polisi dari tim unit kejahatan kekerasan bernama Jang Jung-hyuk. Sementara di sisi lain, kini Soo-hyun sedang diinterogasi. Soo-hyun mengungkapkan kekesalannya jika saja Gi-tae tidak menahannya, mungkin saja pada saat itu ia sudah membunuh Jae. Menurut Soo-hyun, Jae dengan sengaja meledakkan tempat tinggalnya dan kabur membawa semua uangnya demi menghapus jejaknya. Mendengar nama Jae, Gi-tae sangat kaget karena selama ini FBI, Interpol, dan bahkan dirinya sudah 5 tahun terakhir mengejarnya. Kini Soo-hyun bertekad untuk membalaskan dendamnya atas kematian Master Yang. Singkat cerita, di tahun 2021 atau 5 tahun setelah ditangkapnya Soo-hyun, terlihat seorang pria bernama Choi Do-sik sedang dikejar oleh sesuatu. Di sebuah gang kecil, tiba-tiba dari kejauhan seseorang menembak Do-sik. Setelah Do-sik tewas, Jae meletakkan uang di mulutnya Do-sik. Lanjut ke episode 2. Di masa lalu, terlihat 2 bocah sedang jalan-jalan. Saat itu, si perempuan bertanya apa cita-cita si laki-laki. Si laki-laki mengungkapkan kalau ia ingin menjadi seorang penipu handal. Lalu si perempuan berkata kalau itu adalah pekerjaan orang jahat. Kemudian si laki-laki menjawab apa bedanya mereka dengan orang-orang yang tinggal di gedung sana. Kembali ke masa sekarang, di perjalanan Gi-tae dihubungi oleh atasannya bernama Han Yong-san. Yong-san meminta Gi-tae untuk segera pergi menyelidiki sesuatu karena mereka mendapatkan laporan tentang uang palsu. Di tempat yang berbeda, kini para polisi mulai menyelidiki kematiannya Do-sik. Melihat jasadnya Do-sik, Jung-hyuk mengaku kalau ia mengenalnya. Melihat barang bukti yang ada di TKP, Jung-hyuk teringat akan sesuatu. Sementara di sisi lain, kini Gi-tae sedang menyelidiki selembar uang palsu yang telah dilaporkan. Untuk memastikan apakah uang tersebut adalah uang palsu, Gi-tae membawanya ke pihak badan keuangan. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, hasil pengecekan uangnya pun keluar. Yang mana hasilnya menunjukkan kalau uang tersebut adalah uang palsu yang hampir 100% mirip dengan uang asli. Tidak hanya itu saja, uang tersebut sangat mirip dengan kasus 5 tahun lalu, dan bahkan uang tersebut juga mirip dengan apa yang polisi temukan pada jasadnya Do-sik. Di suatu tempat, terlihat seorang pria berbadan besar bernama Tak Jung-gi. Jung-gi adalah anak buah kepercayaan Jung-hyuk. Pada saat itu, Jung-gi dihubungi oleh Jung-hyuk
dengan seorang wanita di sana ke ruangannya. Setelah menghadap ke Jung Hyuk meminta Jung Gi untuk mengambilkan barangnya. Barang yang dimaksud tidak lain adalah narkoboy. Ternyata tempat itu tidak hanya mengelola perjudian, di ruang bawah tanah ternyata Jung Hyuk juga mengelola narkoboy. Di sisi lain, kini Gitae dan Yongsan sedang rapat dengan pemimpin NIS. Berdasarkan temuan Gitae, uang 50.000 won yang Gitae dapatkan itu sama dengan $100 dari 5 tahun lalu. Mendengarnya, kepala NIS Ma Jung-chul bingung mengapa uang palsu semirip ini sampai beredar. Gitae menjelaskan kalau 7 tahun lalu Korea Utara sempat kehilangan sebuah blueprint dari mesin pencetak uang. Dan jika blueprint itu diselundupkan, maka hal seperti ini tidaklah mustahil untuk terjadi. Dari kasus kematiannya Do-sik dan uang yang ditemukan oleh Gitae, Gitae sadar kalau kedua uang tersebut telah dibuat oleh orang yang sama. Dari CCTV cafe, Gitae tahu kalau pelakunya adalah J. Melihat kalau kasus ini sangatlah rumit, Kepala NIS Jung-chul menugaskan Yongsan dan Gitae bekerja sama demi menyelesaikan kasus tersebut. Mendengarnya, Yongsan sempat menolaknya. Namun, karena ini adalah perintah atasan, ia pun terpaksa menerimanya. Di luar, Yongsan dengan jengkelnya memaki-maki Gitae karena berhasil merayu kepala NIS. Namun Gitae menanggapinya dengan santai. Kembali ke beberapa tahun ke belakang ketika Do-sik masih hidup, Do-sik menerima tawaran dari J kalau J ingin berinvestasi senilai 50 miliar won pada bisnis narkoboynya Do-sik. Tanpa Do-sik sadari, ternyata percakapannya pada waktu itu sedang disadap oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, Do-sik pun menyetujui tawarannya J dan kini mereka pun bertemu di salah satu dermaga. Tanpa basa-basi, Pixar mengajak Do-sik untuk memeriksa uangnya. Karena Do-sik tidak ingin tertipu, maka ia ingin mengecek uangnya terlebih dahulu. Kembali ke masa sekarang, Gitae mencoba mencari informasi tentang J pada rekan lamanya. Rekannya itu menjelaskan kalau pertemuan pertama J dengan Do-sik terjadi di pelabuhan dekat rumahnya Soo-hyun. Dan entah apa yang terjadi, transaksi pada hari itu batal dan akan diganti ke lain hari. Pada hari di mana J dan Do-sik menandatangani kontrak kerja sama, J mengubah lokasinya, dan akhirnya para polisi kehilangan Do-sik, dan tak lama setelahnya Do-sik ditemukan telah tewas. Mendengar cerita dari rekannya, Gitae segera pergi dan menyuruh Yongsan beserta bawahannya pergi ke tempat yang ia beritahukan. Sesampainya Yongsan di lokasi, mereka segera pergi menuju tempat tinggalnya Soo-hyun dulu. Di perjalanan, Gitae sempat berpapasan dengan Soo-hyun. Sesampainya di sana, Gitae jengkel karena di sana sudah tidak ada seorang pun. Ditambah Gitae sadar kalau seseorang baru saja meninggalkan tempat ini. Di tempat yang berbeda, terlihat Soo-hyun sedang menunggu seseorang di sana. Dan tak lama kemudian, malamnya, di sisi lain seorang pria bernama Yoon-gyu diculik oleh kelompoknya J. Di kantor NIS ternyata kini Soo-hyun sudah ada di sana. Sebenarnya ketika Soo-hyun di dermaga, salah satu kontainer terjatuh dan hampir menimpa dirinya. Dan setelah kejadian tersebut, Soo-hyun pergi menemui Gitae. Soo-hyun mengaku kalau ia telah bertemu kembali dengan J. Tahu kalau J dan Soo-hyun telah bertemu, Gitae sadar kalau uang palsu yang baru-baru ini beredar pasti perbuatannya Soo-hyun. Tanpa mengelak sedikit pun, Soo-hyun mengakui kalau ia telah membuat uang palsu. Dan lalu Soo-hyun membicarakan tentang kematian Do-sik. Mendengarnya, Gitae pun jadi penasaran mengapa Soo-hyun mengetahui kematiannya Do-sik. Padahal mereka tidak pernah mempublikasikan kematiannya Do-sik. Soo-hyun berkata kalau ia sudah terlalu banyak tahu, makanya J kini mencoba membunuhnya. Oleh karena itu, Soo-hyun mencoba mencari perlindungan pada Gitae. Soo-hyun berjanji akan menceritakan semuanya asalkan Gitae dapat melindungi dirinya. Lanjut ke episode 3. 4 bulan lalu, Soo-hyun kembali membuat uang palsu demi menghidupi kehidupannya sehari-hari. Seperti biasa, setelah mendapatkan bayarannya, Soo-hyun menukarkan uangnya ke money changer langganannya. Karena kini kebanyakan orang menggunakan uang kripto, si ibu berkata kalau di Korea hanya ada 2 orang pengedar uang palsu. Mendengarnya, Soo-hyun bertanya siapa satunya lagi. Dengan santainya si ibu berkata kalau itu adalah adik angkatnya Soo-hyun.
Tak lama setelahnya, Yeon pun datang untuk menukarkan uangnya. Seperti biasa, si ibu memberikan kode dan memberitahukan kalau ada Soo-hyun di sana. Tentu Yeon pun takut akan dimarahi oleh Soo-hyun. Soo-hyun tahu kalau adiknya ini tidak mungkin membuat uang palsu, dan Soo-hyun pun bertanya. Yeon menjelaskan kalau 5 tahun lalu ia menemukan uangnya ketika merapikan barang-barang ayahnya. Dan alasan Yeon mengedarkannya di Tiongkok adalah demi membalaskan dendam ayahnya. Yeon berencana mengedarkannya ke Tiongkok karena ia ingin memancing Jae mendekatinya seperti 8 tahun lalu, yang mana Jae mendekati Soo-hyun. Sebenarnya selama ini Soo-hyun juga telah melakukan hal yang sama, namun Jae tidak pernah masuk perangkapnya. Namun dengan adanya Yeon, Soo-hyun akhirnya memiliki sebuah rencana untuk memancing Jae, di mana Soo-hyun memerlukan keahlian hackingnya Yeon. Singkat cerita, kini Yeon dan Soo-hyun bertemu dengan Pixar. Pixar memiliki prinsip yang mana Pixar tidak akan memperdulikan siapa rekannya, yang ia pedulikan hanyalah berapa harganya. Alasan Soo-hyun memilih Pixar karena Pixar telah lama bekerja sama dengan Jae dalam waktu yang cukup lama. Soo-hyun mulai menjelaskan rencananya, di mana Soo-hyun menargetkan kliennya Jae, yang mana itu adalah Jung-hyuk. Kemudian, Yeon mulai meretas dompet kripto milik Jung-hyuk dan menghapus semua uang kriptonya. Yang pada intinya, di sini Soo-hyun ingin mengadu domba Jung-hyuk dan Jae. Singkat cerita, ketika di perjalanan, Jae menghubungi Pixar dan mengajaknya untuk bertemu. Lalu Pixar pun memberitahukannya pada Soo-hyun kalau Jae telah memakan umpannya. Singkat cerita, Pixar pun tiba di Macau dan segera bermain judi. Tak lama, kini Pixar bertemu dengan Jae di sana. Pada saat itu, Jae memberikan uang palsu pada Pixar dan uang palsu tersebut buatan Korea. Lalu Jae bercerita kalau salah satu uang klien yang ia kelola baru-baru ini telah diretas. Dari prinsip yang Pixar pegang, Jae menawarkan bayaran lebih agar Pixar memberitahukan dalangnya. Singkat cerita, kini Pixar dan Jae baru saja tiba di Korea. Pixar memberitahukan pada Soo-hyun kalau kini Jae sudah tiba di Korea. Setelah dari bandara, Jae pergi menemui Jung-hyuk ke tempatnya. Jung-hyuk menunjukkan bagaimana nasib orang-orang yang berani berhutang padanya namun tidak sanggup membayarnya, di mana Jung-hyuk memerintahkan kedua orang tersebut berkelahi satu sama lain hingga salah satu di antara mereka tewas. Jae yang menontonnya pun hanya dapat menggelengkan kepalanya. Alasan Jung-hyuk menunjukkan pertarungan ini karena ia ingin Jae ada di atas ring bertarung dengan yang lain demi mengembalikan uang kriptonya yang hilang. Dengan santainya, Jae berkata kalau ia akan mengembalikan uang tersebut dengan jumlah yang lebih besar dan menyerahkan proposal rencana Jae selanjutnya. Dan hasilnya akan dibagi 60% untuk Jung-hyuk, 40% untuk Jae. Setelah melihat proposalnya, Jung-hyuk jadi tertarik dan tanpa mereka sadari, ternyata percakapan tersebut juga didengar oleh Soo-hyun. Kembali ke masa sekarang, kita menyimpulkan kalau Jae sengaja memancing Jung-hyuk seperti 5 tahun lalu. Kemudian Jae menemui Soo-hyun dan mengajaknya kembali bekerja sama. Sebelum melanjutkan cerita, Soo-hyun meminta waktu istirahat karena ia ingin tidur sebentar. Tidak ingin membuang waktu, Gitae menyuruh Yongsan dan bawahannya untuk mencari tahu lokasi di mana pertarungan ilegal tersebut. Di perjalanan, Yeoncha memberitahukan kalau tempat itu buka 2 hari dalam seminggu. Bahkan tempat itu ternyata sudah berjalan selama 5 tahun. Dan kebetulan hari ini ada sebuah pertandingan di sana. Mendengarnya, Gitae meminta Yeoncha menghubungi tim lain demi mendapatkan bantuan. Di tengah pertarungan, para penjaga menemukan 2 orang pecandu di toilet dan mengusir mereka. Di waktu yang sama, salah satu polisi bawahannya Jung-hyuk bernama Chul-ju mendapatkan kabar kalau anggota NIS akan menggerebek tempat itu. Mendengarnya, Chul-ju segera melaporkannya pada Jung-gi. Tentu, Jung-gi segera menghubungi Jung-hyuk, namun tidak ada jawaban. Sementara di luar, kedua pecandu tadi sedang menghayal dan mengikuti wanita yang ia lihat menuju ke suatu ruangan. Ternyata wanita itu membawa kedua pecandu masuk ke ruangannya Jung-hyuk. Karena wanita tersebut memaki mereka, kedua pecandu itu pun naik pitam dan menyerang Jung-hyuk. Tidak ingin ketahuan, Chul-ju berpura-pura seakan-akan ia sedang menunggu kedatangan polisi di sana dan segera mengajak para polisi di sana masuk ke dalam.
Alhasil kekacauan pun terjadi. Junggi yang melihat kekacauan di sana, ia segera pergi ke ruangannya Junghyuk. Baru saja masuk, Junggi dikagetkan dengan adanya jasad seorang wanita di sana. Pecandu yang masih saja ngeplay menganggap kalau orang yang ia sandra sekarang adalah seorang wanita, padahal sebenarnya itu adalah Junghyuk. Dan pecandu itu meminta Junggi segera pergi dari sana karena wanita itu adalah miliknya. Tahu kalau pria di hadapannya sedang ngeplay, Junggi maju secara perlahan dan akhirnya pecandu itu pun tanpa sengaja terjatuh. Junghyuk yang kesal pun mulai menghajar pria itu. Sampai-sampai Junghyuk menodongkan pistolnya. Melihatnya, Junggi mencoba menghentikannya dan berusaha mengatakan situasi mereka sekarang. Namun baru saja ingin bicara, Junghyuk menyuruh Junggi untuk diam. Di waktu yang sama, kini Gitae dan yang lainnya pun baru saja tiba di sana. Namun mereka kaget ketika melihat para polisi sudah babak belur dan semua orang di sana sudah melarikan diri. Salah satu polisi beralasan kalau mereka dihubungi secara tiba-tiba dan mereka pun tidak sempat melakukan persiapan. Tahu kalau salah satu polisi di sana bukan dari pihak bantuan, Gitae bertanya mengapa Chulju mengetahui operasi mereka. Dengan gugup, Chulju menjawab kalau ia dihubungi oleh timnya. Sebenarnya Gitae merasa curiga dengan Chulju, namun ia membiarkannya begitu saja dan menyuruh Chulju untuk segera pergi dari sana. Gitae tahu kalau daerahnya Ijeon adalah wilayahnya Junghyuk. Dari sikapnya Chulju barusan, Gitae sadar kalau tempat ini dikendalikan penuh oleh Junghyuk. Kembali ke Junghyuk, ia masih saja menghajar pecandu itu. Tiba-tiba pecandu yang lainnya kembali menyerang Junghyuk dari belakang. Alhasil Junghyuk pun menembaknya. Demi keluar dari situasi ini, Junghyuk menusuk salah satu pecandu dan membuat seolah-olah pecandu lainnya lah yang melakukan pembunuhan di tempat tersebut. Sementara di luar, Gitae yang ingin sebat mendengar teriakan seseorang dari ruangan lain. Mendengarnya, tentu saja Gitae segera menuju tempat teriakan itu berasal. Kembali ke Junghyuk, kini setelah keadaan tenang, Junggi mulai mengatakan situasi tempat mereka sekarang. Ingin marah karena baru saja mengatakannya, tiba-tiba Gitae datang dan Junghyuk pun segera melarikan diri. Lanjut ke episode 4. Di sana, Gitae hanya menemukan Junggi seorang. Sementara Junghyuk memerintahkan bawahannya bernama Dr. Choi untuk segera mengosongkan tempat ini. Kembali ke Junggi, Junggi mengaku kalau kedua pecandu itu telah menyerang tempatnya. Dan pada akhirnya Gitae tak mendapatkan apa-apa di sana selain jasad seorang pria dan wanita. Sementara di tempat yang berbeda, kini Junghyuk berhasil melarikan diri. Alih-alih berterima kasih pada Chulju karena telah membantu melindungi tempatnya, Junghyuk malah menyuruh Chulju untuk menyerahkan diri ke polisi agar masalahnya selesai. Keesokan harinya, ternyata pria bernama Choi Chang-suk adalah bawahannya Junghyuk. Di sini, Chang-suk memberitahukan tentang Soo-hyun yang membocorkan kejadian malam tadi. Melanjutkan cerita dari Soo-hyun, 3 bulan lalu ketika Soo-hyun pulang ke rumah, tanpa Soo-hyun sadari, ternyata di sana sudah ada Pixar dan Jae menunggunya. Tanpa rasa bersalah, Jae memeluk Soo-hyun dan menanyakan kabarnya Soo-hyun. Alasan Jae menemui Soo-hyun tentu saja ingin mengajaknya bekerja sama seperti dulu. Sudah pasti Soo-hyun menolaknya, karena ia tidak ingin lagi merasakan kesedihan seperti dulu lagi. Sadar kalau Soo-hyun menganggapnya dalang di balik kejadian 5 tahun lalu, Jae berkata kalau itu bukanlah perbuatannya. Walaupun Soo-hyun menanyakan hal yang sama 100 kali pun, Jae tetap akan menjawab kalau itu bukan perbuatannya. Dan jika Soo-hyun ingin tahu siapa pelaku sebenarnya, maka Soo-hyun harus kembali bekerja sama lagi dengannya. Setelah Jae pergi, Pixar memberikan ponselnya dan berkata kalau mereka masih di pihak yang sama. Dari kejauhan, Soo-hyun memandangi Jae dan ternyata Soo-hyun masih menyimpan kalung pemberian Jae dulu. Keesokan harinya, Soo-hyun dan Yeon menemui Jae untuk membahas rencana mereka, yang artinya mereka kembali bekerja sama lagi. Soo-hyun memperkenalkan Yeon sebagai hacker handal yang ia miliki. Di sini, Jae meminta Soo-hyun membuat 50.000 won dengan jumlah 1 juta lembar. Jae berencana ingin memakai 50 miliar won tersebut untuk membeli narkoboy. Lalu mereka akan menjual kembali narkoboy tersebut ke Kolombia dan Meksiko dengan harga 200 miliar won.
dan mereka akan membagi 60% untuk Jae, sedangkan Soo-hyun dan Yeon akan mendapatkan 40%. Mendengarnya tanpa pikir panjang, Yeon menyetujuinya. Jae menjelaskan kalau mereka hanya memiliki waktu selama 3 bulan. Dan masalahnya, sekarang Soo-hyun tidak memiliki mesin pencetak uangnya lagi. Namun bagi Jae itu bukanlah masalah, karena 5 tahun ini Kang Suni telah membuat mesin pencetak uangnya. Dan kemungkinan mesin itu sekarang sudah jadi. Singkat cerita, di suatu tempat, kini Kang Suni menjalankan pabrik percetakan. Tak lama, Jae dan yang lainnya pun datang. Tanpa basa-basi, Kang Suni mengajak mereka ke ruangan rahasia dan menunjukkan hasil karyanya. Setelah mendapatkan mesin pencetak uangnya, kini Soo-hyun mulai membuat blueprint uang 50.000 won. Dengan perlahan, garis demi garis, Soo-hyun menggambarnya hingga semirip mungkin dengan yang asli. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mencetak semua uang palsunya, mereka pun merayakannya dengan makan minum bersama. Pada saat itu, Soo-hyun mencoba mencuri kesempatan untuk menukarkan semua uang yang ada di dompetnya Jae dengan uang palsu. Singkat cerita, 2 minggu sebelum Soo-hyun bertemu dengan Gi-tae, Soo-hyun mencoba melaporkan penemuan uang palsu pada Nis. Namun, baru saja selesai melaporkannya, ternyata Jae sudah ada di sana dan memergoki aksinya Soo-hyun. Alhasil, kini Jae mengurung Soo-hyun dan Yeon di suatu tempat. Kembali ke masa sekarang, setelah aksinya itu ketahuan, Jae merubah rencananya dan memaksa Soo-hyun kembali mencetak uangnya dengan menjadikan Yeon sebagai sandera. Jae menyuruh Soo-hyun mencetak 9 juta lembar lagi, yang artinya kini Jae memiliki 500 miliar won uang palsu, yang mana dengan beredarnya 500 miliar won tersebut, Gi-tae khawatir akan terjadinya inflasi besar-besaran. Ditambah, Jae juga memiliki mesin pencetak uang dan blueprint dari 50.000 won. Mendengarnya, Gi-tae membujuk Soo-hyun menceritakan lebih lanjut tentang rencana Jae ke depannya. Gi-tae berjanji akan menghapus catatan kriminalnya Soo-hyun dan Yeon ketika mereka meninggalkan Korea. Di tempat yang berbeda, Jae mengajak Yeon untuk berbicara berdua. Jae menunjukkan kalau sekarang Soo-hyun berada di kantor Nis. Jae bertanya apakah Yeon sedari awal sudah mengetahui kalau Soo-hyun menyerahkan diri. Yeon mengaku kalau ia tidak tahu apa-apa. Jae menegaskan kalau kini ia tidak akan membiarkan kejadian 5 tahun lalu terulang kembali. Dan dari kejadian 5 tahun lalu, diketahui beberapa petinggi pemerintah membantu Jung-hyuk menurunkan jabatannya Gi-tae, dan bahkan Jung-hyuk menjebak Soo-hyun agar masuk penjara. Dengan adanya uang 500 miliar won, Jae berkata kalau ia akan membebaskan Soo-hyun, dan hal itu akan berhasil jika Yeon membantunya. Keesokan harinya, di suatu tempat, seorang pria bernama Bang Geok-hyun melakukan rapat penting demi kemajuan klub Eulsa atau klub orang-orang elit. Diketahui kalau kini klub Eulsa lagi kekurangan dana dalam jumlah besar. Ketua Bang berkata kalau ia akan mendapatkan dana tambahan bagaimanapun caranya dan meminta Dewan Choi untuk menepati janjinya agar semua bisnis yang ia kelola jadi lebih besar. Setelah rapatnya selesai, ternyata Jung-hyuk sudah lama menunggu Ketua Bang. Ketua Bang sedikit jengkel dengan Jung-hyuk yang selalu membuat masalah. Tujuan Jung-hyuk ke sana adalah ingin memperlihatkan proposal dari Jae, dan mereka akan mendapatkan 300 miliar won dari sana. Setelahnya, Jung-hyuk pergi ke KC Bang untuk bertemu Jae di sana dan ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari rencana mereka ke depannya. Lanjut ke episode 5. Di masa lalu, si perempuan kecil berdoa agar ia mendapatkan banyak uang demi menyembuhkan ayahnya. Dari kejauhan, si laki-laki berbicara menggunakan bahasa isyarat kalau si perempuan harus berdiri teguh dengan kedua kakinya. Karena seperti inilah dunia yang mereka jalani sekarang. Kembali ke 2 minggu sebelum Soo-hyun menyerahkan diri, Jung-hyuk mulai merasa jengkel karena sudah cukup jauh Jae membawanya ke suatu tempat. Dengan santainya, Jae berkata kalau Jung-hyuk tidak akan menyesal dan ikuti saja kemana ia pergi. Berhenti di suatu tempat, Jae berkata dari awal mereka berjalan tadi hingga di bawah jembatan kereta di sana, dulu di tahun 1960 pemerintah membangun jembatan demi menyelesaikan masalah macet. Namun sebenarnya pemerintah membangun terowongan dan bunker rahasia
demi menghadapi perang, yang artinya di bawah tepat 30 meter di bawah mereka, sekarang ada terowongan rahasia yang mengarah tepat di seberangnya Kacebang. J menjelaskan kalau 2 minggu dari sekarang, Kacebang akan pindah ke gedung baru, dan tentu saja Kacebang juga akan memindahkan 2 triliun won serta beberapa berkas para tamu VIP mereka, dan uangnya akan diangkut dalam 3 tahap. Sebelum uang itu diangkut, mereka akan mengambil 500 miliar won dan menukarkannya dengan uang palsu. Bahkan J juga sejak bulan lalu telah menyewa tim tambang dari Tiongkok demi membuat terowongan agar tepat berada di bawah Kacebang. Melihat terowongan itu, Jung Hyuk pun senang kegirangan karena rencana gilanya J. Kembali ke masa sekarang, di tengah-tengah cerita, Sang Suk memberitahukan kalau hasil autopsi dari pecandu yang tewas di tempatnya Jung Hyuk telah keluar. Dan hasilnya menyatakan kalau terdapat peluru berdiameter 9 mm. Dan peluru itu biasa digunakan di Eropa untuk pistol komersial. Mendengarnya, Gitai teringat akan kasusnya Dosik, dan ternyata peluru yang sama juga ditemukan di tubuhnya Dosik. Demi memastikannya, Gitai bertanya apakah J yang membunuh Dosik. Suhyun menjawab kalau ia tidak tahu. Suhyun kembali cerita, di 5 hari sebelum kematiannya Dosik, di suatu tempat Suhyun menabrak Dosik dan berkata kalau ada beberapa polisi sedang mengawasinya. Dan jika Dosik ingin melarikan diri dari sana, maka ia harus menaiki taksi yang telah Suhyun siapkan. Tidak ingin tertangkap, Dosik pun mengikuti arahannya Suhyun. Tanpa butuh waktu lama, Dosik sadar kalau si sopir taksi itu adalah J. Melanjutkan kontrak kerjasama mereka yang sebelumnya sempat batal, J ingin Dosik mencuri narkoboy milik Jung Hyuk. Dan jika berhasil, J akan menginvestasikan 50 miliar won pada Dosik. Singkat cerita, setelah J memberitahukan jalur rahasia milik Jung Hyuk, dari jam 3 hingga jam 6 pagi tidak akan ada orang di sana. Maka di waktu itulah Dosik harus masuk ke sana dan mencuri narkoboynya. Setelah Dosik berhasil mencuri narkoboynya, J dengan sengaja melaporkannya pada Jung Hyuk dan memberitahukan di mana lokasi Dosik sekarang. Melihat ada Jung Hyuk di sana, Dosik segera melarikan diri. Walaupun sempat tertangkap, Dosik lebih memilih merelakan narkoboynya daripada ia harus mati. Mendengar cerita Suhyun, Gitai menyimpulkan kalau orang yang membunuh Dosik pasti adalah Jung Hyuk. Suhyun berkata kalau ia hanya menceritakan apa yang ia tahu, dan untuk hasil kematian Dosik itu adalah tugas kepolisian. Gitai pun tambah bingung mengapa J meletakkan uang palsu di mulutnya Dosik pada saat itu. Dari kasus kematiannya Dosik hingga kematian pecandu, Gitai sangat bingung dengan apa yang direncanakan oleh J. Ditambah Gitai juga jengkel karena Jung Hyuk dikecualikan dari kasus ini. Yang jelas-jelas peluru yang ada di pecandu itu adalah miliknya Jung Hyuk. Dalam keadaan jengkel, Gitai meminta Suhyun melanjutkan ceritanya. Setelah kematian Dosik, mereka kedatangan anggota baru. Dan ternyata itu adalah Dr. Choi yang sebenarnya telah lama bekerja sama dengan J. J menyuruh Dr. Choi untuk menyusup ke kelompoknya Jung Hyuk. Tujuan Dr. Choi ke sana adalah karena J menginginkan bahan kimia yang akan J gunakan sebagai rencana B. Karena penasaran dengan bahan kimia yang dimaksud, Suhyun menggambarnya di tangannya dan memfotonya. Setelah melihat fotonya, Gitai tahu kalau bahan kimia ini dapat mengkorosi sebuah serat. Mendengar perkataannya Gitai, Suhyun sadar kalau uang kertas bukanlah kertas biasa. Yang pada intinya, Gitai menyimpulkan kalau J berencana merusak semua uang palsunya. Namun masalahnya, mengapa J ingin melakukan hal itu? Bingung dengan semua ini, Gitai memutuskan untuk rehat makan sejenak. Ketika makan, Gitai tersadar akan sesuatu, yang mana kemungkinan besar J akan menukarkan semua uangnya. Di mana Bank Nasional seperti Bank Korea memiliki program penukaran uang rusak dengan yang baru. Yang artinya, dengan cara seperti itu, J dapat mencuci semua uangnya sekaligus. Mengetahui rencana tersebut, mereka pun segera kembali ke kantor. Yeoncha berkata kalau ketua bank dari Go Myung-sung mengajukan permohonan penukaran uang rusak di Bank Korea senilai 500 won pada minggu depan. Yang pada intinya, proposal yang diajukan pada ketua bank sebelumnya adalah mendapatkan dana tambahan dari penukaran uang rusak yang telah disiapkan J. Demi menangkap J, kita menyuruh semua anggota NIS bersiap dan mereka hanya memiliki waktu hingga minggu depan. Di tempat yang berbeda, J memperlihatkan semua uang palsu yang ia siapkan pada Jung Hyuk. Melihat uang palsu yang sangat sempurna ini,
Jung Hyuk merasa senang. Lalu Jae meminta bantuan Jung Hyuk untuk berbicara pada ketua bank. Jung Hyuk meminta ketua bank untuk membantu Jae, di mana Jae menginginkan orang-orangnya dipekerjakan di BNE Security, yang mana BNE Security akan mengurus perpindahan semua uang yang ada di KC Bank. Dan sama halnya dengan permintaan penukaran uang di Bank Korea, juga akan menggunakan BNE Security. Sebenarnya Jung Hyuk berencana ingin merebut semua uangnya dari Jae dan akan Jung Hyuk serahkan pada ketua bank. Dan semua uang itu akan jadi milik klub Elsa. Dan Jung Hyuk hanya meminta 50 miliar won sebagai bayarannya. Mendengarnya, tentu saja ketua bank setuju. Di lain sisi, Dr. Choi memberitahukan kalau Jung Hyuk memerintahkannya membuat bom aerosol, di mana jika bom itu meledak, maka akan melepaskan gas beracun mematikan dalam jumlah besar yang dapat melelehkan organ dalam manusia dalam 10 detik. Mendengarnya, Jae tahu kalau Jung Hyuk akan mengambil semua uangnya, maka dari itu Jae memutuskan akan menjalankan rencana A dan B bersamaan. Singkat cerita, 5 hari sebelum hari H, Jae menghubungi Jung Hyuk dan berkata kalau ada perubahan pada rencana awal, yang mana awalnya mereka ingin beraksi di tahap pertama pengangkutan KC Bank, namun kini Jae ingin hari H diganti pada tahap terakhir pengangkutan. Mendengarnya, tentu saja Jung Hyuk jadi jengkel. Namun Jae menjelaskan jika rencana ini dijalankan, maka Jung Hyuk dapat terlepas dari ketua bank dan meminta Jung Hyuk mengurus orang-orangnya agar dapat masuk ke BNE Security dengan caranya Jung Hyuk. Jae juga tahu kalau ketua bank adalah penanggung jawab dalam masalah dana klub Elsa, sedangkan Jung Hyuk hanyalah jongosnya ketua bank, dan menegaskan kalau Jung Hyuk harus bekerja dengan benar kali ini. Mendengarnya, tentu saja Jung Hyuk naik pitam. Sebagai informasi tambahan, dia memberitahukan kalau orang yang membuat uang palsu itu kini menyerahkan diri ke NIS. Jadi untuk jaga-jaga, Jae sudah mempersiapkan rencana B. Tergantung situasi di H-1, Jae akan memutuskan menggunakan rencana A atau B nantinya. Dan Jae akan memberitahukan apa itu rencana B ketika H-1 nanti. Sambil menahan kekesalannya, Jung Hyuk mengungkapkan kalau ia sudah lama tahu tentang Soo-hyun. Bahkan Jung Hyuk juga sudah mengetahui kalau rencana B adalah menukarkan semua uang palsu yang rusak. Mendengarnya, Jae hanya tertawa. Setelahnya, Jung Hyuk menghubungi Chang Suk. Jung Hyuk menyuruh Chang Suk menggali lebih jauh lagi informasi dari Soo-hyun, karena Jung Hyuk yakin Soo-hyun dan Jae pasti sedang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, kini Jung-gi dibebaskan dari penjara karena dinyatakan tidak bersalah. Baru saja ingin sebat, tiba-tiba Jung Hyuk memanggilnya. Jung Hyuk berkata kalau minggu depan ada pekerjaan buat Jung-gi. Singkat cerita, hari H pun tiba. Semua pihak maupun itu pihak NIS, polisi, Jung Hyuk dan Jae semuanya telah bersiap di posisi mereka masing-masing. Tak lama, truk pengangkut uangnya pun tiba di Bank Korea. Setelah uangnya masuk ke dalam lift, Gi-tae memerintahkan semua anggota NIS bergerak. Ketika lift terbuka, Gi-tae mulai memeriksa semua orang di sana. Dan hasilnya, Jae tidak ada di sana. Ternyata Jae sudah berada di KC Bank. Lanjut ke episode 6. Sadar kalau Jae tidak ada di sana dan ada koran yang memberitahukan pemindahan uang KC Bank dari gedung lama ke gedung baru, Gi-tae yakin kalau target Jae sebenarnya adalah KC Bank. Di lain sisi, ternyata pria bernama Yoon-gyu yang sempat diculik oleh kelompok Jae sebelumnya adalah ketua keamanan KC Bank. Ternyata dulu Jae sengaja menculik Yoon-gyu demi membuat duplikat lensa mata Yoon-gyu. Sesampainya Jae di sana, ia segera masuk ke salah satu ruangan di sana dan mengangkut semua uang palsu dari terowongan yang mereka buat. Setelah selesai mengangkut uangnya, Jae mencoba mengakses pintu tempat berangkas berada. Sedangkan di ruang keamanan, Yoon-gyu tidak menemukan masalah apapun. Tentu saja itu perbuatan Neon yang telah menghack CCTV di sana. Dengan keahlian Kang Suni, mereka dapat dengan mudahnya menemukan chip berangkas yang terhubung langsung dengan server pusat. Ditambah dengan adanya Yeon di sana, mereka dapat dengan mudahnya membobol password berangkasnya. Dan hingga akhirnya mereka pun berhasil membuka berangkasnya.
Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun kini mulai menukarkan semua uangnya dengan uang palsu dan memindahkan semua uangnya melalui terowongan yang telah mereka buat. Sedangkan di tempat yang berbeda, Junggi yang sudah bosan menunggu di luar, menyuruh semua anak buahnya untuk bergerak menuju terowongan. Sementara di sisi lain, tim keamanan Kacebang dihubungi oleh Gitae. Gitae meminta Yun-gyu untuk memeriksa berangkasnya dan menahan pemindahan semua uangnya sebelum mereka tiba di sana. Beruntung, Jae dan yang lainnya telah berhasil menukarkan semua uangnya tepat waktu. Namun, baru saja keluar dari berangkas, pihak keamanan sudah tiba di sana. Dan sialnya, salah satu anggota Jae terlambat untuk masuk ruangan di sana. Alhasil, pria itu mulai diinterogasi oleh tim keamanan Kacebang. Dengan gugup, pria itu berkata kalau rekannya sedang mengalami diare dan buru-buru masuk ke dalam. Di waktu yang sama, Jae berusaha menutup pintu berangkasnya. Dan suara dari pintu tertutup pun mengalihkan perhatian tim keamanan. Saat ditanya, Jae beralasan kalau ia sedang memeriksa sesuatu sebelum memindahkan uangnya. Karena ada perubahan pada jam pemindahan, Yun-gyu menyuruh Jae untuk beristirahat terlebih dahulu di ruangan tunggu. Dan kemudian tim keamanan pun memeriksa berangkasnya. Di lobi bank, Jae dan Yeon berpapasan dengan Gitae yang baru saja tiba. Di sisi lain, Pixar dan anggota lainnya mulai bersiap mengangkut semua uangnya dari terowongan. Sedangkan Jae dan Yeon mulai memantau CCTV lalu lintas. Setelah mendapatkan aba-aba dari Jae, kini Pixar dan Kang Suni mulai bergerak. Di lain sisi, Yun-gyu menjelaskan kalau uangnya akan dibawa oleh 3 truk dan 1 truk lainnya akan membawa berkas tamu VIP. Lalu Gitae meminta memeriksa uangnya secara langsung. Masih merasa ada yang aneh, Gitae meminta Yun-gyu membandingkan uang yang ia berikan dengan uang yang ada di berangkas. Setelahnya, di luar Gitae pun tidak menemukan satu masalah apapun dan truk pengangkut pun mulai bergerak. Merasa ditipu oleh Soo-hyun, setibanya nanti ia di kantor, ia akan menginterogasi Soo-hyun habis-habisan. Kembali ke Pixar dan Kang Suni, di persimpangan mereka pun harus berpisah, karena masih ada tugas yang harus Kang Suni selesaikan. Di lain sisi, Jae terlihat sangat gelisah dan menghubungi anggota lainnya, yang mana pria itu berkata kalau Junggi beserta bawahannya telah memasuki terowongan 48 menit yang lalu. Sedangkan Junggi beserta bawahannya masih pergi menuju titik pertemuan. Dan tak lama setelahnya, kelompok Junggi tiba lebih dulu di titik pertemuan. Di sisi lain, kini Yeon telah berhasil menyusup ke sistem kendali lalu lintas. Yeon berkata kalau ia melakukan ini demi Soo-hyun dan meminta Jae menepati janjinya untuk membebaskan Soo-hyun. Kembali ke terowongan, kini Pixar dan yang lainnya tiba di titik pertemuan. Dan tak lama kemudian, Junggi meledakkan bom gas beracunnya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Pixar dan yang lainnya sudah menggunakan masker gas. Dan alhasil perkelahian pun terjadi. Sialnya, di sini kelompoknya Pixar harus kalah. Alhasil Pixar pun melarikan diri dari sana dan meninggalkan uangnya begitu saja. Di sisi lain, kini Yeon mulai mengendalikan lampu lalu lintas dan kemacetan pun terjadi. Di mana kemacetan itu digunakan oleh Kang Suni untuk masuk ke dalam truk dan mulai membobol salah satu berangkas tamu VIP. Setelah berhasil mendapatkannya, Kang Suni tanpa pikir panjang segera pergi dari sana. Beruntung, Jae membantunya dengan menabrakkan sebuah truk lain di sana. Demi menyelesaikan masalah ini, Jae menyogok sopir truk itu dan segera pergi dari sana. Di tempat yang berbeda, Jung Hyuk merasa sangat senang karena 500 miliar won-nya kini jadi miliknya. Sedangkan Jae harus kehilangan uangnya. Tapi mereka berhasil mendapatkan prestis milik tamu VIP. Dengan adanya prestis tersebut, Jae memiliki rencana lain. Di waktu yang sama, Gitae mendapatkan laporan kalau pihak Kacebang telah kehilangan salah satu prestis milik tamu VIP. Dan ternyata prestis itu adalah milik ketua bank. Di tempat lain, Jung Hyuk yang masih sangat senang menghabiskan waktunya dengan memancing. Saat itu, Jung Hyuk hanya mengambil sedikit daging ikannya dan kembali melepaskan ikan tersebut. Jung Hyuk yakin kalau ikan itu tidak akan mati walaupun kondisinya sudah seperti itu.
Dan itu sama halnya dengan prinsip hidupnya, di mana Jung Hyuk akan menghajar siapapun yang tak sanggup mengembalikan uangnya dan mengambil apapun yang dapat ia ambil. Lalu ia akan membebaskannya. Di lain sisi, ketua bank yang sudah mendapatkan kabar kalau prestisnya telah dicuri orang lain, ia pun jadi gelisah. Ditambah, Jung Hyuk juga tidak pernah menjawab panggilannya ketua bank. Tak lama, Gi-tae dan Chang Suk datang. Alasan Gi-tae ke sana tentu saja ingin menanyakan masalah tentang prestis yang hilang. Gi-tae menyampaikan kalau pada kasus ini pihak NIS akan secara langsung menyelesaikan kasusnya. Dan sebelum pergi, Gi-tae bertanya apakah ketua bank mengenal Jang Jung Hyuk. Ketua bank menjawab kalau sepertinya ia pernah mendengar nama itu, namun ia tidak mengenalnya. Lanjut ke episode 7. Direktur NIS bernama Oh Gi-hwan bertanya apakah Jung Chul tahu tentang klub Eolsa. Jung Chul menjawab kalau ia hanya tahu klub Eolsa adalah klub sosial bagi para politisi. Gi-hwan telah menerima laporan kalau klub Eolsa kehilangan dokumen yang sangat krusial yang berisikan daftar semua anggota dan catatan perbuatan mereka, termasuk melakukan pencucian uang melalui KC Bank. Dan jika semua itu bocor ke publik, maka Korea Selatan akan jadi kacau. Di tempat yang berbeda, klub Eolsa melakukan pertemuan penting demi membahas masalah ini. Dewan Choi dan Dewan Kang mulai menyudutkan ketua bank karena tanpa sepengetahuan mereka semua, ketua bank telah mengumpulkan dokumen penting terkait klub Eolsa. Ditambah, kini prestis yang berisikan dokumen penting itu telah dicuri orang lain. Ketua bank tahu kalau rata-rata anggota klub Eolsa adalah orang-orang penting yang jabatannya lebih tinggi darinya. Maka dari itu, ketua bank sengaja mengumpulkan semua dokumen penting itu sebagai jaminan jika suatu saat klub Eolsa membuangnya begitu saja. Dan jika klub Eolsa benar-benar membantunya sampai ke puncak, maka ia akan menghancurkan dokumennya. Dan dari semua anggota klub Eolsa, hanya ketua bank lah yang dapat mengumpulkan dana taktis. Mengesampingkan dokumennya, Kepala Jaksa Agung bernama Dae-sik berkata bagaimana cara ketua bank dapat mengumpulkan dana taktisnya secepat mungkin. Ketua bank berkata sebenarnya uang 500 miliar won tersebut seharusnya jatuh ke tangannya. Namun Jung Hyuk mengambil semua uangnya darinya, dan ketua bank juga yakin jika prestis itu ada pada Jung Hyuk. Mendengarnya, Dae-sik akan mengurus masalahnya dan untuk hasil akhirnya akan diserahkan pada ketua bank. Di tempat lain, Gi-tae menerima laporan kalau di salah satu ruangan KC Bank terdapat sebuah terowongan. Tapi Gi-tae masih bingung bagaimana cara Jae membobol berangkas tersebut. Tak hanya itu saja, setelah menelusuri terowongan, Gi-tae menemukan bekas-bekas perkelahian di sana. Keesokan harinya, kepala polisi bernama Han Dong-woo menemui Dae-sik. Tujuan Dong-woo ke sana adalah ingin meminta Dae-sik merekomendasikannya masuk ke klub Eolsa. Jika Dong-woo ingin masuk klub Eolsa, Dae-sik menyuruh Dong-woo untuk menangkap Jung Hyuk dengan kasus kematian pecandu pada waktu itu. Di sisi lain, Gi-tae marah-marah karena kepala NIS telah menutup kasus uang palsu milik ketua bank. Jika mereka dapat mengumpulkan sampel dari penukaran uang di Bank Korea, sudah dapat dipastikan mereka dapat menangkap ketua bank. Di tengah-tengah perdebatan, media memberitahukan kalau kini kepala polisi menetapkan Jung Hyuk sebagai DPO atas pembunuhan yang terjadi di Incheon. Mendengarnya, Yongsan tanpa sengaja berkata kalau mereka mengganti narasinya. Sadar akan perkataan Yongsan barusan, Gi-tae meminta Yongsan untuk menjelaskan apa yang Yongsan ketahui. Yongsan memberitahukan kalau ada perintah dari atas untuk menyelesaikan kasus Jung Hyuk dan memindahkan Gi-tae dari posisinya sekarang. Dan demi membereskan kekacauan ini, Yongsan meminta Gi-tae segera melepaskan Soo-hyun. Karena menurut Yongsan, selama ini Soo-hyun mencoba mengacaukan mereka. Dan lalu Yongsan menyampaikan pesan dari kepala NIS, kalau kelompok orang yang menukarkan uang asli dengan yang palsu telah mengancam direktur NIS. Sementara di tempat yang berbeda, Jung Hyuk meminta Chul-ju menemuinya. Karena kini Jung Hyuk dinyatakan sebagai DPO, Chul-ju pun mulai merendahkan Jung Hyuk. Tidak memperdulikan sikapnya Chul-ju, Jung Hyuk menunjukkan semua uang yang ia miliki. Melihat semua uang itu, Chul-ju pun kembali mengagung-agungkan Jung Hyuk. Tujuan Jung Hyuk memanggil Chul-ju adalah karena ia ingin meminta bantuan pada Chul-ju, di mana Jung Hyuk ingin Chul-ju menyimpan semua uangnya di salah satu gudang logistik sampai hari keberangkatan mereka pergi ke Tiongkok. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Dr. Choi datang.
Dr. Choi ingin ikut bersama Jung Hyuk. Dr. Choi beralasan jika Jung Hyuk mengajaknya, maka mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menjual narkoboy. Kembali ke 2 tahun lalu, ketika Soo-hyun baru bebas dari penjara, pada saat itu Gi-tae menjemputnya. Melihat orang itu adalah Gi-tae, Soo-hyun pun sempat jengkel. Lalu setelahnya Gi-tae berkata kalau ia akan membantu Soo-hyun untuk balas dendam. Berdasarkan penyelidikan Gi-tae, ia menemukan ada 2 kendaraan pada waktu ledakan, dan itu adalah kelompoknya Jung Hyuk. Ditambah 13 menit sebelum ledakan terjadi, salah satu CCTV di sana juga merekam keberadaan Jae. Gi-tae menduga mungkin saja Jae dan Jung Hyuk telah bekerja sama. Pada akhirnya Soo-hyun dan Gi-tae bekerja sama. Sekembalinya Gi-tae ke ruangan, Soo-hyun menanyakan apakah mereka berhasil menangkap Jae. Dengan jengkelnya, Gi-tae menyalahkan Soo-hyun karena dari pernyataannya Soo-hyun telah menyesatkan penyelidikan kepolisian. Sampai-sampai Gi-tae merasa dipermalukan oleh Soo-hyun. Merasa disalahkan, Soo-hyun pun tidak terima. Dan pada akhirnya Gi-tae mengusir Soo-hyun dari sana. Mendengarnya, Soo-hyun pun menganggap kalau semua laki-laki itu sama, di mana mereka akan memanfaatkan seseorang jika mereka membutuhkan sesuatu, dan jika mereka gagal, mereka akan menyalahkan orang lain. Di lain sisi, Dr. Choi mencoba mengirimkan pesan pada Jae dan memberitahukan rencana Jung Hyuk. Di waktu yang sama, Yeon juga sudah menemukan lokasi di mana Dr. Choi berada. Merasa ada yang aneh dengan sikapnya Dr. Choi, Jung Hyuk meminta ponselnya Dr. Choi. Beruntung pada saat itu Jung Hyuk tidak membaca pesannya dan langsung mematikan ponselnya. Di tempat yang berbeda, Dae-sik dan Direktur NIS mulai menyusun rencana demi menangkap Jung Hyuk. Alih-alih menangkapnya, Dae-sik menginginkan Jung Hyuk mati. Awalnya Direktur NIS menolaknya karena ia tidak ingin nama NIS tercoreng dengan adanya pembunuhan tersebut. Namun kepala NIS menyarankan bagaimana jika mereka menggunakan Gi-tae. Karena Gi-tae terkenal dengan sifatnya yang selalu menentang perintah atasan. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Soo-hyun sedang asik makan, dan ada seseorang dari kejauhan sedang mengawasinya. Dan ternyata itu adalah Gi-tae. Sebenarnya perdebatan di kantor NIS tadi hanyalah sandiwara mereka berdua. Dan ternyata dulu setelah Jae mengajak Soo-hyun bekerja sama, Soo-hyun segera menghubungi Gi-tae kalau Jae telah menemuinya. Lalu ketika Jae meninggalkan Soo-hyun sendirian, Soo-hyun juga melaporkan semuanya pada Gi-tae. Tak hanya itu saja, ketika salah satu kontainer hampir menimpanya, ternyata itu adalah rencana mereka agar seolah-olah Soo-hyun ketakutan karena Jae ingin membunuhnya. Di perjalanan, Gi-tae dihubungi oleh Direktur NIS dan meminta Gi-tae menemuinya. Di sisi lain, Jung-gi melaporkan kalau pengemasan uangnya hampir selesai. Setelah mendapatkan kabar dari Chulju, Jung Hyuk memberitahukan kalau mereka akan berangkat ke Tiongkok besok pagi dan meminta Jung-gi menyiapkan semuanya. Lalu ketika Dr. Choi mengambil minum, Jung Hyuk menjelaskan kalau rencana mereka akan menggunakan jalur laut dan mereka akan berangkat dari dermaga Mojo di Pulau Yeongjong menuju pelabuhan Incheon. Dan sebelum jam 8 pagi, mereka harus selesai mengangkut semua uangnya ke kapal para nelayan. Dan pembicaraan mereka harus terhenti ketika Dr. Choi kembali. Tak lama setelahnya, seseorang menghubungi Jung Hyuk. Entah apa yang Jung Hyuk dengarkan, yang pasti setelahnya Chang Suk ditangkap. Sekembalinya Soo-hyun di markas, Jae dan Yeon menyambut kedatangannya. Tahu kalau Soo-hyun sedang kelelahan, Jae meminta Soo-hyun untuk segera istirahat. Tapi Soo-hyun bertanya apakah Jae tidak penasaran tentang pembicaraannya dengan anggota NIS. Namun bagi Jae, kalau Soo-hyun sudah melakukan tugasnya dengan benar. Mendengarnya, Soo-hyun pun penasaran apa maksud dari perkataannya Jae barusan. Alih-alih menjawab, Jae mengajak Soo-hyun untuk makan di tempat pertama kali mereka bertemu dulu. Lagi-lagi Soo-hyun menanyakan maksud perkataan Jae tadi. Jae menjelaskan kalau ia tahu sedari awal Soo-hyun hanya berpura-pura menerima tawaran bekerja sama dengannya. Bahkan ketika di mana semua uang palsunya selesai, Soo-hyun kepergok melaporkannya pada NIS. Lalu dari gerak-geriknya Soo-hyun selama ini, Jae sadar kalau Soo-hyun pasti bekerja sama dengan Gi-tae. Yang pada intinya tujuan Jae membiarkan hal itu adalah karena Jae ingin Soo-hyun mengacaukan investigasinya Gi-tae. Kemudian untuk rencana berikutnya, Jae ingin Soo-hyun membuat Gi-tae bergerak mengejar Jung Hyuk. Dan saat itu terjadi, mereka akan mengambil 500 miliar won-nya.
Tidak ada pilihan lain, Soo-hyun memutuskan akan bekerja sama lagi dengan Jae karena ia ingin melihat akhir dari ceritanya. Di tempat yang berbeda, Gi-tae menghadap pada direktur NIS, dan Gi-tae baru mengetahui kalau di Korea Selatan ada sebuah organisasi besar yaitu Klub Eolsa. Dari kasusnya Jung Hyuk akan memberikan kesempatan besar dalam hidupnya Gi-tae jika Gi-tae berhasil mengurus kasusnya Jung Hyuk. Kemudian Gi-tae memberitahukan kalau prestis milik ketua bank ada pada Jae, yang artinya Jung Hyuk hanya membawa kabur uang 500 miliar won. Namun bagi Gi-hwan, ia tidak peduli dengan siapa prestis itu sekarang. Yang pasti Gi-hwan ingin siapapun yang menyimpan prestis itu harus mati. Sementara di lain sisi, Dr. Choi memberitahukan semua rencana Jung Hyuk pada Jae. Namun masalahnya yang Dr. Choi tahu, pada saat dimana ponselnya diambil oleh Jung Hyuk, ia tidak tahu apakah Jung Hyuk telah membaca pesan yang ia kirim pada Jae. Sadar kalau Dr. Choi baru-baru ini telah menggunakan kacamata, Jae kepikiran akan sesuatu. Di waktu yang sama di tempat lain, Jung Hyuk merasa ada yang aneh dari Dr. Choi dan mulai mencurigainya. Lalu alasan Jung Hyuk membiarkannya karena ia ingin mengecoh Jae agar Jae pergi ke dermaga Mojo. Sementara mereka akan pergi melalui jalur darat menuju pelabuhan Incheon. Yang pada intinya Jung Hyuk akan mengecoh Jae dan pihak polisi, sedangkan Jung Gi akan membawa semua uangnya. Di tempat yang berbeda, Soo-hyun melaporkan situasinya sekarang pada Gi-tae. Target sebenarnya dari Jae bukanlah uang 500 miliar won, melainkan prestis milik ketua bank. Lalu menurut Gi-tae, jika Jae tipe orang yang berhati-hati, maka dengan sadar Jae sudah membahayakan dirinya sendiri hanya demi sebuah prestis. Soo-hyun menyarankan kalau mereka ke depannya harus menganggap Jae sebagai seorang pesulap yang suka memainkan psikologi seseorang. Soo-hyun yakin kalau Jae terobsesi dengan kejadian 5 tahun lalu. Bagi Soo-hyun, seorang pesulap sangat terobsesi untuk menciptakan kembali situasi yang sama seperti 5 tahun lalu. Di waktu yang sama, Jae menganalisis semua rencana Jung Hyuk. Jae mulai menghitung berapa lama jarak tempuh dari titik awal hingga akhir. Entah apa yang dipikirkan Jae memberikan isyarat untuk Pixar dan Kang Suni pergi dari sana. Dan tanpa Yeon sadari, ia sudah ditinggal sendirian di sana. Karena besok adalah hari H pengangkutan uangnya, semua pihak mulai mempersiapkan diri mereka. Sementara Soo-hyun menanyakan apakah Yeon tahu tipe mobil yang Jae gunakan ketika menyamar sebagai sopir taksi. Yeon berkata kalau itu adalah mobil pintar yang telah dimodifikasi atau mobil yang dapat dikendalikan dari sebuah ponsel. Ketika Jung Hyuk meninggalkan Dr. Choi sendirian, Dr. Choi kembali mengirimkan pesan pada Jae kalau Jung Hyuk mulai bergerak. Setelah semua siap, Jae memberitahukan kalau Jung Hyuk telah bergerak dan meminta Soo-hyun melaporkannya pada Gi-tae dan menyuruh Soo-hyun beserta Yeon untuk diam di sini karena mereka berdua dikecualikan dari tugas ini. Soo-hyun yang mendengarnya tentu ia tidak menyangka akan seperti ini. Tak ingin menyerah begitu saja, Soo-hyun berencana ingin menyusup ke bagasi mobilnya Jae. Hingga paginya terlihat semua pihak mulai menuju titik pertemuan. Lanjut ke episode 8. Di dermaga Mojo, terlihat pihak NIS setelah dulu sampai di sana dan mereka pun sudah bersiap menunggu kedatangan Jung Hyuk dan Jae. Tak lama, terlihat truk pengangkut uangnya mulai mendekat ke dermaga dan Jae ternyata sudah lama menunggu di pinggir jalan. Melihat truknya ingin masuk ke dermaga, Gi-tae memerintahkan semua anggotanya untuk bersiap di posisi mereka masing-masing. Secara perlahan, Jae mulai mengikuti Jung Hyuk. Kembali ke beberapa jam sebelumnya, ketika mereka ingin pergi, ternyata Jung Hyuk mengancam Dr. Choi untuk memberitahukan siapa bosnya Dr. Choi. Tentu saja hal itu membuat Dr. Choi menangis ketakutan. Dengan terpaksa, Dr. Choi memberitahukan kalau bosnya adalah Jae dan Jae akan menyamar sebagai sopir taksi. Dan Soo-hyun juga memberitahukan kalau Jae menyamar sebagai seorang sopir taksi. Melihat taksi yang dimaksud, Gi-tae segera memerintahkan semua anggotanya bergerak. Jung Hyuk yang tahu kalau itu adalah Jae, ia memerintahkan bawahannya menabrak Jae. Melihat ada kesempatan, tanpa basa-basi Gi-tae menembak Jae. Lalu kemudian mereka pun menodongkan pistolnya pada Jung Hyuk. Di waktu yang tidak tepat ini, tiba-tiba bagasi mobilnya Jae terbuka dan Soo-hyun pun keluar.
Alhasil, kini Soo-hyun dijadikan sandera oleh Jung-hyuk. Dengan adanya Soo-hyun sebagai sandera, Jung-hyuk berhasil melarikan diri dari sana. Beruntung ternyata tadi Gi-tae tidak menembak Jae, dan sebenarnya Jae yang ada di dermaga Mojo adalah Pixar, dan Jae yang asli sedang mengikuti Jung-gi. Mendengar kabar kalau kini Soo-hyun jadi sandera, Jae pun tanpa pikir panjang putar balik, sedangkan Kang Suni masih menunggu perintah dari Jae. Kembali ke beberapa jam sebelumnya, Jae sadar kalau Jung-hyuk pasti akan melewati jalur darat. Tapi untuk berjaga-jaga, Jae meminta Pixar pergi ke dermaga Mojo dan menyamar sebagai dirinya. Kembali ke masa sekarang, ternyata Jae dan Dr. Choi telah memasang kamera tersembunyi pada kacamatanya Dr. Choi. Berkat itu, Jae dapat melihat bagaimana kondisinya Soo-hyun. Singkat cerita, setelah Jung-hyuk berhasil kabur, ia mulai memberitahukan semuanya pada Soo-hyun, termasuk dalang dibalik ledakan yang menewaskan Master Yang. Ternyata selama ini Jung-hyuk lah pelaku sebenarnya. Tentu Soo-hyun yang mendengarnya mulai naik pitam. Melihat ekspresi Soo-hyun, Jung-hyuk sadar kalau selama ini Soo-hyun mengira hal tersebut adalah perbuatannya Jae. Di mana dulu sebelum ledakan terjadi, Jae memergoki Jung-hyuk mencuri semua uangnya, dan Jae berusaha melawan Jung-hyuk. Namun karena Jae kalah jumlah, ia harus babak belur dihajar Jung-hyuk. Tak lama setelah Jung-hyuk pergi, tiba-tiba terjadi ledakan. Khawatir dengan Soo-hyun, Jae masuk ke dalam, dan Jae menemukan kalau Master Yang sudah tewas. Dan ketika Jae keluar, di waktu itulah ia berpapasan dengan Soo-hyun. Kembali ke masa sekarang, Kang Suni melaporkan kalau uangnya telah disimpan di sebuah gudang logistik. Lalu kemudian Jae meminta Pixar dan Kang Suni untuk mencari petugas bea cukai yang telah disogok oleh Jung-hyuk karena Jae telah merencanakan sesuatu. Singkat cerita, kini Jung-hyuk telah sampai di dermaga Incheon. Sesampainya di sana, Jung-hyuk menyogok petugas bea cukai di sana dengan masing-masing mendapatkan 600 juta won. Petugas itu berkata dalam 1 jam ke depan mereka akan memuat kontainernya ke kapal pengiriman. Mendengarnya, Jung-hyuk berencana ingin masuk ke dalam kontainer selama pengiriman. Namun Jung-gi menyarankan kalau itu cukup berbahaya, karena mereka memerlukan waktu 1 hari untuk sampai ke Tiongkok, dan di dalam sana sangatlah sempit. Namun Jung-hyuk tidak memperdulikannya. Jung-hyuk berencana akan membawa Soo-hyun dan Dr. Choi bersamanya, karena bagi Jung-hyuk mereka berdua adalah aset penting dalam menghasilkan uang ke depannya. Baru saja ingin pergi, tiba-tiba Jae datang. Dengan santainya, Jae menyuruh Jung-hyuk untuk melepaskan Soo-hyun dan menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Walaupun Jae kalah jumlah dan bahkan sempat ditikam, Jae tetap berhasil mengalahkan bawahannya Jung-hyuk. Namun beda cerita ketika Jae berhadapan dengan Jung-gi. Melihat Jae dihajar habis-habisan oleh Jung-gi, Soo-hyun memohon pada Jung-hyuk untuk menghentikannya dan berjanji akan melakukan apapun yang Jung-hyuk minta. Mendengarnya, Jung-hyuk pun menyuruh Jung-gi untuk berhenti. Melihat kondisinya Jae, Soo-hyun meminta Jae untuk segera berhenti dan Soo-hyun mengarahkan pisaunya pada Jung-hyuk. Apalah daya, dengan mudahnya Jung-hyuk menghajar Soo-hyun. Baru saja ingin lanjut ronde 2, tiba-tiba dari belakang Gi-tae menembakkan pistolnya. Melihat ada kesempatan, lagi-lagi Jung-hyuk menjadikan Soo-hyun sebagai sandera. Melihat Soo-hyun dijadikan sandera, Jae berkata kalau ia akan memberikan 500 miliar wonnya pada Jung-hyuk. Setengah sadar, Soo-hyun melihat kalau Jae memberikan bahasa isyarat padanya, yang mana hal itu membuat Soo-hyun teringat akan masa kecilnya. Usut punya usut, kedua bocah dari masa lalu ternyata adalah Jae dan Soo-hyun ketika bocah. Melihat ada kesempatan, Jae merampas salah satu pistol polisi di sana dan mulai mendekati Jung-hyuk sambil menodongkan pistolnya. Demi keselamatan Soo-hyun, Jae menodongkan pistolnya pada Gi-tae dan meminta Jung-hyuk melepaskan Soo-hyun dan segera membawa semua uangnya. Setelah Soo-hyun bebas secara perlahan, Jae mundur dan pergi dari sana. Tidak ingin melepaskan Jae begitu saja, Gi-tae memerintahkan anggotanya untuk menangkap Jung-hyuk, sedangkan dirinya akan mengejar Jae. Di perjalanan, Soo-hyun berusaha mengobati lukanya Jae. Di suatu tempat, Jae memberhentikan mobilnya. Soo-hyun berkata kalau ia selama ini telah salah paham pada Jae, dan Soo-hyun juga sadar kalau sebentar lagi mereka akan berpisah. Tak lama, Gi-tae menyusul mereka. Pada akhirnya, Jae dan Gi-tae pun saling todong. Soo-hyun berusaha menjelaskan semuanya, namun Gi-tae tidak memperdulikannya. Entah apa yang terjadi, Jae menyerahkan pistolnya dan Gi-tae tertawa.
Seakan-akan mereka selama ini seperti telah bekerja sama. Jay berkata kalau balas dendam kita belum berakhir dan menyerahkan prestisnya pada Gitae. Namun Gitae masih bingung mengapa Jay merelakan 500 miliar won-nya pada Jung-hyuk. Mendengarnya, Jay hanya tertawa. Pada momen ini, Soo-hyun bertanya kapan Jay akan kembali, karena Soo-hyun belum sempat meminta maaf ataupun berterima kasih. Jay berkata kalau dirinya adalah seorang penjahat dan tidak ingin membuat Soo-hyun dalam bahaya. Makanya, Jay ingin pergi jauh dari Soo-hyun dan meminta Soo-hyun menjalani hidupnya dengan benar. Jika tidak, mungkin saja ia akan kembali. Sebelum pergi, Jay berkata kalau dunia ini di mana yang asli jadi palsu dan yang palsu jadi asli. Lalu kemudian Jay pun melompat ke laut. Pada momen ini, Soo-hyun teringat akan pertama kalinya ia berpisah dengan Jay. Sementara Gitae mendapatkan pesan di mana lokasi Jung-hyuk sekarang. Jung-hyuk yang sadar kalau ada seseorang di belakang truknya, ia pun mencoba memeriksanya. Tapi ketika diperiksa, ternyata itu adalah pihak NIS. Alhasil, kini Jung-hyuk tidak dapat melarikan diri lagi. Alasan Gitae tahu di mana lokasinya Jung-hyuk adalah karena di dalam truk itu ternyata ada Pixar dan Kang Suni. Ternyata sebelumnya Jay meminta mereka untuk menyogok petugas bea cukai dengan bayaran yang lebih tinggi dari yang Jung-hyuk tawarkan. Karena sudah tidak dapat melarikan diri lagi, Jung-hyuk menyerahkan diri dan berkata kalau para petinggi pemerintah pasti akan menutupi kejahatannya. Tentu saja Gitae tidak memperdulikannya, karena bagi Gitae yang terpenting untuk saat ini adalah menangkap Jung-hyuk. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Yongsan sedang mempersiapkan dirinya untuk berbicara di depan awak media. Tanpa Yongsan duga, Gitae malah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Baru saja ingin pergi, Yongsan menanyakan tentang prestisnya. Dan Yongsan yakin kalau prestisnya pasti ada pada Gitae. Tapi untuk kali ini, Yongsan akan membiarkannya. Sementara di sisi lain, Hyeon dan Soo-hyun ada di kolumbarium, tempat album misteri yang disimpan. Di sana mereka mengeluarkan unek-unek mereka. Di jalan, Soo-hyun masih kepikiran dengan perkataan Jay sebelum mereka berpisah, yaitu yang asli jadi palsu dan yang palsu jadi asli. Sadar akan sesuatu, Soo-hyun menghubungi Gitae dan meminta Gitae memeriksa hasil keaslian 500 miliar won yang mereka sita dari Jung-hyuk. Sementara di sisi lain, Jay mengunjungi Jung-hyuk di penjara. Pada momen ini, Jung-hyuk berkata kalau ia hanya mendapatkan hukuman selama 3 tahun. Karena kasus pembunuhan yang ia lakukan telah ditutup akibat kurangnya bukti. Bahkan Kop Eolsa juga tutup mulut dan melindunginya. Jung-hyuk menegaskan kalau Jay harus sehat-sehat sampai ia bebas. Mendengarnya, Jay menanggapinya dengan santai. Karena menurut Jay masa tahanan Jung-hyuk akan ditambah 20 tahun lagi. Jay mengungkapkan semua uang yang Jung-hyuk curi semuanya adalah uang palsu. Karena sebenarnya ketika Jay dan yang lainnya menukarkan semua uang di KC Bank, mereka menukarkannya sebanyak 2 kali. Yang mana pertama mereka menukarkan semua uang palsunya dengan yang asli dan hanya dilakukan mereka bertiga. Kemudian di hari H mereka kembali menukarkan semua uang yang asli dengan yang palsu. Jadi pada intinya semua uang yang dicuri oleh Jung-hyuk adalah uang palsu. Sedangkan yang ada di KC Bank adalah uang yang asli. Jadi rencana B yang Jay maksud dulu adalah menjadikan Jung-hyuk sebagai pengedar uang palsu dengan jumlah 500 miliar won. Dan Jay melakukan ini karena ia ingin menggantikan perannya Soo-hyun untuk membalaskan dendam atas kematiannya Master Yang. Tentu sudah pasti Jung-hyuk naik pitam dan ingin segera membunuh Jay. Sementara di waktu yang sama, Gitae dan Soo-hyun juga telah mengetahui semua rencana Jay. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Jay mengawasi Soo-hyun dari kejauhan. Sedangkan di tempat lain terlihat Jung-hyuk sedang dipindahkan ke penjara lain. Pada saat itu, Chul-ju memberikan kode pada Jung-hyuk dan Jung-hyuk pun mengeluarkan pisau kecil dari mulutnya. Tentu pada momen ini, Jung-hyuk berencana untuk melarikan diri. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita series Villains. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita series Villains. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.